the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas, kapas, penggaris, biji jagung yang sudah direndam, dan kacang hijau yang sudah direndam. Langkah pertama yang dilakukan adalah basahi kapas dan susun kapas di dalam gelas. Lalu tuang kacang hijau dan susun kacang hijaunya. Lakukan hal yang sama dan berulang pada biji jagung. Pada hari pertama percobaan, benih yang diletakkan di atas kapas di tempat gelap belum menunjukkan adanya pertumbuhan tunas atau akar. Benih tersebut masih dalam tahap awal penyerapan air atau ambibisi untuk mempersiapkan proses perkecambahan. Pada hari pertama percobaan di tempat terang, seperti yang terlihat benih masih berada pada tahap awal inhibisi dan belum menunjukkan adanya perubahan fisik yang signifikan seperti munculnya tunas atau akar, serupa dengan kondisi pada pengamatan di tempat gelap. Pada hari kedua di tempat gelap, benih mulai menunjukkan aktivitas pertumbuhan. Kulit benih tampak mulai pecah dan embrio di dalamnya mulai aktif berkembang sebagai tanda dimulainya perkecambahan yang nyata setelah proses imbibisi selesai. Pada hari kedua di tempat terang, benih mulai menunjukkan perkembangan awal berupa munculnya tunas kecil. Meskipun pertumbuhannya terlihat lebih lambat dibandingkan dengan kondisi di tempat gelap, benih sudah tidak lagi hanya diam, melainkan mulai aktif berkecambah seiring dengan penyerapan air yang terus berlangsung. Pada hari ketiga pengamatan di tempat gelap, terlihat perkembangan pertumbuhan yang signifikan pada benih. Tunas setelah tumbuh memanjang dengan jelas, menunjukkan respons perkecambahan yang cepat dalam kondisi tanpa cahaya. Pada hari ketiga di tempat terang, benih mulai menunjukkan tunas yang lebih terlihat dibandingkan hari sebelumnya. Meskipun pertumbuhan tunasnya tampak lebih pendek dan lambat dibandingkan dengan benih yang berada di tempat gelap, proses perkecambahan tetap berlangsung secara konsisten. Pada hari keempat di tempat gelap, pertumbuhan batang atau hipokotil memanjang dengan sangat cepat dan terlihat kurus atau pucat karena tidak adanya paparan cahaya. Bagian yang dilingkari dalam foto menunjukkan struktur daun yang masih belum terbuka sempurna dan berwarna kuning pucat, yang merupakan ciri khas fenomena etiolasi. Pertumbuhan ini terjadi karena tanaman berusaha maksimal mencari sumber cahaya untuk berfotosintesis. Pada hari keempat di tempat terang, benih menunjukkan pertumbuhan tunas yang jauh lebih pendek dan kokoh dibandingkan dengan kondisi gelap. Tanaman terlihat lebih sehat dengan warna yang mulai menghijau, yang menunjukkan bahwa paparan cahaya telah menghambat pemanjangan batang yang berlebihan dan memicu perkembangan daun normal. Pada hari kelima di tempat gelap, fenomena etiolasi semakin nyata. Batang kecambah tampak memanjang secara ekstrim, tipis, dan lemah karena terus-menerus mencari sumber cahaya. Tanaman kekurangan klorofil sehingga batang dan daunnya tetap berwarna kuning pucat atau putih kekuningan, dan strukturnya cenderung lunglai atau tidak tegak kokoh karena kurangnya paparan cahaya untuk proses fotosintesis. Pada hari kelima di tempat terang, kecambah menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat secara vertikal dibandingkan kondisi gelap, namun tampak lebih kokoh dan sehat. Paparan cahaya telah memicu sintesis klorofil ditandai dengan warna tunas yang lebih hijau. Pertumbuhan yang lebih lambat ini adalah respon normal tanaman karena cahaya menghambat kerja hormon auksin yang bertanggung jawab atas pemanjangan sel, sehingga energi tanaman difokuskan untuk penguatan batang dan
perkembangan daun yang optimal. Pada hari ke-6 di tempat gelap, gejala etiolasi terlihat semakin ekstrim. Batang kecambah terus memanjang secara tidak wajar dan menjadi sangat lemah, hingga tampak melengkung karena tidak mampu menopang beratnya sendiri. Warna kuning semakin pucat semakin dominan pada seluruh bagian tanaman, menandakan absennya pembentukan klorofil akibat ketiadaan cahaya. Kondisi ini menunjukkan tanaman masih berupaya sangat keras untuk mencari sumber cahaya agar bisa memulai proses fotosintesis. Berbeda dengan kondisi gelap, pada hari ke-6 di tempat terang, tanaman menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih sehat dan proporsional. Batang tumbuh lebih pendek namun jauh lebih kokoh dan tegar. Daun sudah berkembang dengan warna hijau yang nyata, yang menunjukkan bahwa tanaman telah berhasil melakukan sintesis klorofil dengan optimal sebagai respons terhadap paparan cahaya untuk menunjang proses fotosintesis. Pada hari ke-7 di tempat gelap, kecambah semakin menunjukkan gejala etiolasi yang ekstrim. Batang tumbuh sangat panjang, tipis, dan lemah, sehingga kecambah tidak dapat berdiri tegak dan cenderung menjalar atau melengkung di dasar wadah. Warna tanaman tetap kuning pucat karena tidak adanya klorofil. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa tanaman menghabiskan cadangan energinya secara maksimal demi memanjang ke arah yang tidak pasti dalam upaya mencari cahaya. Pada hari ke-7 di tempat terang, kecambah di tempat terang menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dan konsisten. Batang tumbuh dengan tegak, lebih pendek namun tebal dan kokoh. Daun-daun yang terbuka tampak lebih lebar dan berwarna hijau segar. Tanaman terlihat sangat sehat karena terus aktif melakukan fotosintesis, yang memperkuat struktur batang dan mendukung perkembangan organ tumbuhan secara normal. Pada kacang hijau, kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah, memungkinkan daun pertama segera melakukan fotosintesis, sehingga proses perkecambahan berlangsung lebih cepat. Sedangkan pada jagung hipogeal, kotiledon tetap berada di bawah tanah, sehingga cadangan energi di dalam biji digunakan lebih lambat untuk mendorong plumula ke atas permukaan tanah. Jadi, pada tempat gelap, batang pencambah jagung maupun kacang hijau akan tumbuh sangat cepat dan menjadi sangat panjang. Fenomena ini disebut etiolasi karena tidak ada cahaya. Hormon auksin bekerja maksimal tanpa gangguan, memicu pemanjangan sel secara ekstrim agar tumbuhan segera mencari sumber cahaya. Sedangkan di tempat terang, batang kecambah akan tumbuh lebih pendek, lebih lambat, namun jauh lebih kokoh. Cahaya matahari menghambat kerja auksin sehingga pemanjangan sel lebih terkendali dan batang tumbuh dengan struktur yang kuat dan proporsional. Nah, di tempat gelap, daun dan batang kecambah akan berwarna pucat, kuning, atau keputih-putihan. Sedangkan di tempat terang, daun kecambah akan berwarna hijau segar. Cahaya memicu sintesis klorofil secara sempurna, sehingga tumbuhan siap melakukan proses fotosintesis. Jawabannya adalah untuk di tempat gelap, kedua kecambah akan mengalami pertumbuhan batang yang sangat cepat namun tidak sehat. Tanaman akan terlihat pucat karena kurangnya klorofil dan akan terlihat lemah karena pembelahan sel yang tidak terkendali akibat hormon auksin yang tidak terurai cahaya. Selanjutnya untuk di tempat terang, pertumbuhan batang cenderung lebih lambat dibandingkan di tempat gelap. Namun, tanaman memiliki struktur yang jauh lebih kuat, daun yang berkembang sempurna dan berwarna hijau karena proses fotosintesisnya berjalan dengan normal. Perbedaan morfologi atau bentuk antara kecambah kacang hijau dan jagung di tempat terang dan gelap adalah untuk kacang hijau di tempat terang tumbuh batang pendek, dan untuk di tempat gelap tumbuh batang panjang, daun kecil dan pucat. Dan untuk jagung di tempat terang tumbuh daun hijau, batang tegak dan kuat. Di tempat gelap tumbuh batang pendek, lemah dan daun kekuningan. Perbedaan utama antara keduanya adalah bentuk daun dan tipe perkecambahannya. Epigael pada kacang hijau dan hipogeal pada jagung.
faktor internal dan eksternal. Genetik